kerajaan Daha, hiduplah seorang raja dan ratu dengan dua putri mereka yang sangat cantik. Mereka bernama Galuh Ajeng dan Canda Kirana. Berita tentang kecantikan mereka telah menyebar ke berbagai negeri. Walaupun demikian, perhatian yang diberikan ratu kepada Canda Kirana sangat berbeda dibandingkan perhatian ratu kepada Galuh Ajeng. Suatu hari, datanglah seorang pangeran mahkota gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Tujuan kedatangannya adalah untuk melamar salah satu putri Raja Daha, yaitu Canda Kirana. Kedatangannya disambut baik oleh raja dan ratu kerajaan Daha. Putri-putriku, marilah. Ada apa ya? Mengapa yang memanggil kami berdua? Jadi begini, ada yang ingin aku beritahu kepada kalian bahwasanya Pangeran itu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang ke kerajaan kita. Benarkah ayah? Ya benar. Ayah, apa tujuan pangeran Kahuripan datang ke kerajaan kita? Jadi begini, aku dan Pangeran Inu Kahuripan telah menyepakati bahwasanya akan menikahkan salah satu dari antara kalian. Menikah? Wah, bagus ayah. Siapa yang akan memilih di antara kami berdua? Apakah aku atau Kirana? Jadi yang akan melihat adalah Kirana. Wah, terima kasih ayah. Menikah dengan pangeran Kahuripan adalah pilihan terbaik buat. Ya saya tentu, aku tahu bahwasanya pilihanku bakal cocok denganku. Dan marilah sama-sama kita menyiapkan kehadiran Pangeran Inu Kahuripan untuk besok hari. Raja dan Canda Kirana meninggalkan ruangan itu, tapi Galuh Ajeng masih tetap di sana. Galuh Ajeng cemburu karena ayahnya memilih Canda Kirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Aku tidak senang dengan rencana pertunangan ini. Kenapa ya aku memilih pada Kirana, bukan aku? Padahal sudah jelas aku lebih cantik daripada Kirana. Apa yang harus kulakukan? Sebaiknya aku berbicara dulu pada ibu. Di hari yang sama, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu. Tapi Ratu Dewi Sekar malah menyuruh Canda Kirana untuk menemui seseorang di luar istana. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertapati? Sepanjang perjalanan aku melihat putri-putri Pak. Dia benar, sawah dan gunung sawit pun tampak seperti awan. Ya, inilah harus kalian belajar. Sesungguhnya saya dan Kahuripan, kami merasa bersyukur dengan kalian. Kalau masalah merendah. Oh iya, di mana Chandra Kirana dari tadi tak kulihat tak saya. Iya, mana seorang permaisuriku? Dia sedang di sana. Benarkah? Padahal aku ingin membaca cantiknya. Dia benar sekali anakku. Aku juga sangat ingin melihat ke sana. Saya kenapa ada kalian dua? Terus aku bilang kepadanya bahwasanya Pangeran Kahuripan akan datang kembali. Aku pun tidak tahu rasanya. Dia tidak mengungkapkan kepadaku. Bella tidak apa-apa. Ya, sayang sekali. Bagaimana dengan Galuh Ajeng? Apakah dia juga keluar bersama Kirana? Tidak, Ratu. Dia sedang di kamar tunggu saya dan panggilan. Ajeng! Ajeng! Wah, Galuh Ajeng, kamu cantik sekali. Benar, kamu sangat cantik, Galuh Ajeng. Terima kasih, Ratu. Terima kasih, Suri-Suri. Tengah-tengah perbincangan, Ratu Dewi Sekar tiba-tiba berbicara hal mengejutkan kepada Pangeran Inu. Pangeran, apa kamu tidak ingin menikahi Galuh Ajeng? Dia lebih cantik daripada Canda Kirana, bukan? Tidak, aku tidak mencintai Galuh Ajeng. Chandra Kirana lah satu-satunya yang mencuri hati. Benarkah, Nak? Ratu Dewi Sekar hanya sekedar bertanya. Setelah mendengar pernyataan Raden Inu, Galuh Ajeng pun kesal dan menuju ke kamarnya. Dan kemudian Ratu Dewi Sekar pun ikut memasuki ruangan Galuh Ajeng. Aku sangat benci dengan Kirana. Apa dia mau panggil dari ibuku? Jangan sedih sayang, kamu mau mengatakan dia, ibu dan ibu. Bagaimana caranya, Bu? Kamu harus membunuhnya. Tidak mungkin, Bu. Bagaimana jika ayah tahu apa yang aku lakukan? Apa kita pergi ke penyihir saja? Sepertinya itu dia yang gawat, Bu. Ayo kita ke penyihir, Bu. Setelah itu, Galuh Ajeng dan ibunya pergi ke penyihir.
Penyihir, aku punya sebuah pekerjaan untukmu. Apa itu? Aku ingin kau membunuh Chandra Kirana. Tidak, saya tidak bisa. Lalu apa yang bisa kau lakukan untuk menyembuhkan Chandra Kirana? Saya bisa merubahnya menjadi biomas. Baiklah, bagaimana caranya? Ini tuh. Itu akan berubah Chandra Kirana menjadi biomas. Aku harus mengisi air ke dalam tubuhnya dan mengucapkan gerakan-gerakan apa. Itu akan berubahnya menjadi biomas. Ketika ia bertemu dengan Chandra sejatinya, ia akan berubah menjadi Chandra Kirana lagi. Baiklah, aku akan mengingatnya. Terima kasih, penyihir. Ratu Dewi dan Galuh segera meninggalkan tempat penyihir dan kembali ke istana. Pada malam hari, saat Chandra Kirana akan pergi tidur, Galuh Ajeng pergi ke kamar Kirana. Aku ngantuk sekali. Jam berapa sekarang? Wah, jam 10. Waktunya tidur. Sepertinya Kirana akan tidur. Aku harus menyiramkan ramuan ini sekarang juga. Lalu, apa yang kamu lakukan? Aku sangat mengantuk malam ini, tapi aku tidak bisa tidur. Aku boleh tidur bersamamu tidak? Boleh. Ayo tidur. Ayo. Abrakadabra. Apa? Apa yang kamu lakukan? Ayah! Aku akan membuangmu ke sungai Galuh. Selesai sudah ceritamu. Di istana, keluarga kerajaan sedang sarapan pagi. Ibu, apa kamu yang bisa mana? Aku tidak bisa kembali. Oh, kamu dan Nina Yati masih tidur sekarang? Tidak, tidak mungkin. Biasanya keluarga kita, dialah yang paling cepat ya. Lalu, apa kamu ingatnya? Aku tidak melihatnya, ayah. Baiklah, aku lalu memeriksanya di kamar. Raja pergi mencari Chandra Kirana. Tidak, di mana dia? Ibu, apa kamu lihat Kirana? Dia ada di kamarnya. Tolong beritahu kepada Pangeran Gusita Bakti bahwasanya itu telah menghilang. Lalu, coba kau cari di sekitar sini. Aku akan mencari juga ke sekitar kerajaan kita. Baik, ayah. Oke, baiklah, ayah. Adil, apa yang kamu lakukan padanya? Aku sudah menyiram ramuan itu ibu pada Kirana. Lalu dia pergi menjadi biomas. Oh, ketika tahu. Tapi aku senang kamu telah berhasil menyingkirkan Kirana. Hahaha, tidak berhasil. Kita berhasil. Mbok Rondo mencari ikan di sungai. Aku sekarang melakukan niat pagi-pagi, masuk ikan di sungai, jam berapa dan ada banyak makan. Oh, hei, apa itu? Itu mas yang berkilau. Itu mas? Oh, itu yang mas yang lakukan. Aku maunya ke rumah. Setelah Mbok Rondo pergi ke sungai, dia kembali ke rumah dan menaruh keong emas itu ke dalam sebuah ember. Dan kemudian dia beristirahat di sebuah kursi. Dia kelihatan sedih karena hari ini dia tidak dapat ikan di sungai. Aku sangat lapar, tapi aku tidak punya makanan untuk makan. Aku tidak mendapatkan ikan sesuai sungai. Aku harus ke sungai lagi untuk mendapatkan ikan. Kemudian Mbok Rondo meninggalkan rumah dan pergi ke sungai. Saat Mbok Rondo pergi ke sungai, keong emas berubah menjadi Chandra Kirana. Kenapa aku di sini? Ya, benar. Seorang wanita tua membawaku ke sini dan dia merawatku. Mungkin dia sudah lapar. Aku harus menyiapkan makanan untuknya sebelum dia pulang dari memancing. Pada sore hari, Mbok Rondo kembali ke rumah dan dia tidak mendapatkan ikan. Wajahnya kelihatan lelah dan sedih. Saat Mbok Rondo tiba di rumah, Chandra Kirana berubah menjadi piala. Mbok Rondo terkejut saat melihat beberapa makanan di meja. Siapa mengirim makanan? Makanan ini kelihatan lezat. Oh Tuhan, terima kasih untuk makanannya. Akhirnya aku bisa makan. Setiap hari setelah kembali dari sungai, Mbok Rondo selalu menemukan makanan enak di atas meja. Suatu hari, Mbok Rondo ingin tahu tentang makanan itu. Di siang hari,
Dia berpura-pura pergi ke sungai, padahal sebenarnya dia menyembunyikan dirinya di belakang rumah dan menguping. Tiba-tiba Mbok Rondo terkejut saat melihat keong emas di dalam ember berubah menjadi seorang gadis cantik, dan gadis itu sedang memasak makanan dan menyiapkannya di atas meja. Dan kemudian Mbok Rondo memberikan dirinya untuk bertanya kepada gadis itu. Aku Chandra Kirana. Aku putri dari kerajaan Daha. Saudariku mengutukku dan menjadikan aku sebagai keong emas. Lalu kamu mengambilku dan meletakkanku di sebuah ember dan membawaku ke rumahmu. Kau sama sih putri. Aku sebenarnya sudah saja padamu. Nama aku Borondo. Aku sudah pindah ke rumahku. Terima kasih banyak, Borondo. Sama-sama. Saat Pangeran Inu Kertapati tahu tentang hilangnya Canda Kirana, Pangeran mengkhawatirkan Canda Kirana. Penyihir itu khawatir jika Pangeran Inu dapat menemukan Canda Kirana. Dia mencoba mencari Pangeran Inu Kertapati dan kemudian dia menemukannya di dalam hutan. Dia kemudian merubah dirinya menjadi seorang petani dan mendekatinya. Pangeran, sepertinya ada yang ingin kita ke belakang. Benarkah? Siapa kau? Apa yang dulu? Apa yang kamu lakukan pada tadi? Tenang pengawal. Ya, aku adalah Pangeran Inu Kertapati. Bagaimana kau tahu? Apa kamu mencari putrimu? Ya, kau benar. Aku sedang mencari putriku. Apa kau tahu di mana putriku? Ya, aku tahu. Jika kau ingin menemukan putrimu, kamu harus pergi ke desa delapan. Orang menuju desa delapan, kalau lurus, jalan. Lalu ketika kau bertemu dengan sungai, kau harus belok kiri. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas bantuanmu. Inu dan pengawal berjalan jauh mengikuti arah yang diberikan oleh seorang petani di hutan. Pangeran Inu pun menemukan sungai. Saat Pangeran Inu akan belok kiri, Pangeran bertemu dengan seorang nenek tua dan sebenarnya nenek tua itu adalah petapa sakti. Keluar kalau udah keluar tuh ambil makan beberapa kali. Cara lapar. Jadi Pangeran, jangan-jangan dengan jahat sedang punya anak. Nek, aku punya makanan. Aku akan memberikannya kepadamu. Aku harap kamu tidak lapar lagi jika kamu sudah makan makanan ini. Terima kasih anak muda. Oh ya, kamu jangan mengikuti arah petani yang benar itu. Karena dia berbohong. Benarkah? Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Pangeran Inu berjalan meninggalkan nenek tua itu. Kamu menemukan kerajaan dan dapat. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas bantuanmu, Nek. Iya, hati-hati. Oke, sampai jumpa. Haruskah kita mempercayai arahan dari nenek itu, Pangeran? Itu saja pengawal. Sepertinya ya memang orang baik. Baiklah, Pangeran. Setelah berjalan jauh, Pangeran Inu Kertapati dan pengawal sampai ke desa Dadapan dan Pangeran Inu melihat sebuah gubuk. Pangeran, kita sepertinya harus istirahat sejenak. Kau benar. Mungkin kita dapat beristirahat sebentar di gubuk itu. Baiklah, Pangeran. Permisi. Ya, tunggulah sebentar. Kirana, Pangeran Inu. aku menghabiskan hari-hariku untuk mencarimu, Kirana. Sekarang, ayo kita kembali ke kerajaan dan menikah denganku. Ayahmu selalu menunggumu. Tunggu saja, Pangeran. Batra, ini akan hilang saat aku bertemu denganmu. Tiba-tiba Mbok Rondo datang. Siapa dia kerana? Ini Pangeran Inu, Mbok Rondo. Dia akan membawaku kembali ke kerajaan. Tapi aku tidak dapat meninggalkanmu sendirian di sini. Apa kerana? Kau cemburu kerajaan. Kamu terima kasih. Mbok Rondo, terima kasih telah menjaga Chandra Kirana selama ini. Dan Mbok Rondo, ayo kita pergi ke kerajaan Daha bersama dan hidup di sana. Terima kasih karena ini kita Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan pengawalnya membawa Canda Kirana dan Mbok Rondo ke kerajaan Daha. Canda Kirana mengatakan tentang perbuatan jahat Galuh Ajeng pada raja. Raja meminta maaf pada Canda Kirana dan Galuh Ajeng mendapat hukuman. Tapi Galuh Ajeng merasa takut dan dia kabur ke dalam hutan. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan Canda Kirana menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Sekian penampilan dari kami. Sampai jumpa.